Givari Cirebon. Kali ini Bu Nita akan membawakan cerita yang tak kalah seru. Nah, cerita ini berjudul Putri dari Kota Asam, karya penulis dan ilustrator Lamis Asali. Ya, gimana ceritanya? Ada sebuah kisah tentang seorang putri hidup di kota berasap, kota yang berlangit gelap. Putri harus merubah kotanya menjadi cerah. Nah, teman-teman, ayo simak ceritanya. Suatu hari di kota Asam, hiduplah seorang putri bernama Putri Remi. Putri Remi putri yang tangguh. Dia memimpin penduduk kota Asap dengan baik. Kota Asap, kota yang berlangit gelap. Udaranya tercemar dengan karbon dioksida. Di sana suara sirine sering terdengar. Menandakan kalau kandungan karbon dioksida di kotanya terus meningkat. Putri Remi pun sering mendengar penduduknya batuk. Suara batuk terdengar di mana-mana. Putri Remi sadar ini tidak boleh terus-menerus terjadi. Putri Remi harus merubah kotanya menjadi lebih sehat. Dia mencari tahu dan mendengar kalau dia harus pergi ke bulan Babel. Di bulan Babel, dia harus bertemu dengan seseorang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi gimana ya cara pergi ke bulan Babel? Dia mendengar kalau untuk pergi ke sana dia harus melewati terowongan. Tapi teman-teman, lagi-lagi di mana ya terowongan itu? Putri Remi harus mencari terowongan itu. Pagi-pagi sekali, Putri Remi berjalan mondar-mandir. Dia mencari di mana ya terowongan itu. Berjalan terus sampai di suatu daerah yang banyak sekali pohon-pohon berduri. Di sana pohonnya berwarna ungu. Putri Remi pun menyingkirkan pohon-pohon itu. Tapi saat menyingkirkan, tiba-tiba terlihat lubang raksasa, teman-teman. Lubang raksasa itu dipenuhi cacing yang banyak. Sangat mengerikan. Putri Remi tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang itu. Tiba-tiba Putri Remi sampai di daratan yang penuh tanah. Dia bingung, di mana ya dia? Tiba-tiba dari semak-semak keluar mata-mata yang banyak sekali. Dan sebuah makhluk muncul dari semak-semak dan berkata, "Hei, kamu siapa? Apa keperluanmu datang ke tempat ini?" Putri Remi pun kaget, teman-teman. Tapi dia tetap memperkenalkan diri. Aku Putri Remi. Aku berasal dari kota Asap. Kotaku penuh dengan karbon dioksida. Aku dengar kamu bisa membantuku. Setelah bertanya, makhluk itu pun menjawabnya dengan senang. "Oh, ternyata kamu dari kota Asap. Aku sudah lama sekali ingin bertemu denganmu. Ya, perkenalkan, aku Bamus. Aku pemimpin dari bulan Babel. Nah, aku punya solusi untuk masalahmu. Ini dia. Aku akan menyerahkan biji kacang polong ajaib. Nah, biji ini
Ya, saat itu Putri Remi pun berjanji kepada Bablos. Putri Remi berjanji dan berterima kasih sekali atas bantuannya. Lalu Putri Remi pulang ke kotanya. Dia mengumpulkan masyarakat di sana. Dia menyampaikan kalau ingin merubah kotanya menjadi lebih bersih. Tapi tetap saja ada masyarakat yang tidak mau berubah. Dia tidak mau berubah karena takut akan perubahan, teman-teman. Tapi dengan sangat lemah lembut, Putri Remi pun meyakinkan kalau ini perubahan demi kebaikan semuanya. Akhirnya Putri Remi pun membagikan biji-bijian ini kepada anak-anak di sana. Mereka pun menanam biji-bijian ini di sungai-sungai dan di tanah-tanah di kota asal. Mereka juga tidak lupa untuk menyiramnya. Sehingga lama-kelamaan tanaman itu tumbuh dengan baik. Tidak lupa juga teman-teman, Putri Remi mengganti penggunaan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak menjadi mobil listrik. Karena mobil listrik itu lebih ramah lingkungan. Selain itu, Putri Remi juga tidak lupa untuk memindahkan pabrik-pabrik ke tempat yang lebih jauh dari kota. Sehingga udara di kota menjadi lebih bersih. Tapi lagi-lagi masyarakat terus saja tidak suka dan tidak mau perubahan. Ya, mereka tidak mau perubahan yang lebih baik karena mereka takut. Tapi Putri Remi selalu meyakinkannya. Tidak lama setelah itu, maka usaha pun berhasil. Kota Asap menjadi kota yang bersih. Udaranya mulai bersih dan matahari terbenam pun terlihat. Langitnya sudah tampak cerah dan masyarakat di sana sudah tidak batuk lagi, teman-teman. Masyarakat dan Putri Remi pun yang menyadari itu senang sekali. Mereka berkata, "Hore, kita berhasil. Kota ini menjadi kota yang bagus, kota yang sehat." Itulah teman-teman cerita kali ini. Nah, teman-teman, jangan takut untuk berubah. Selama perubahannya itu positif dan baik, maka tetap lakukan. Untuk berubah, kita harus memulai dari kita sendiri dulu ya teman-teman. Dari hal kecil, maka lama-lama akan menjadi hal besar. Oke, jadilah anak-anak baik yang tidak takut perubahan untuk menuju yang lebih baik lagi. Oke, sekian. Dadah.